Tes apa nih tes? Kayak alien gitu ya. Monyet itu. Oh iya betul. Ini ide yang cemerlang dibangun sama Pak Made ini luar biasa. Biar generasi kita yang akan datang bisa tahu Iya. baju orang Indonesia itu dulu kayak apa. Yang Bapak bingung kenapa bisa ngebawa gitu ya. Ini ide awalnya Pak Made itu gimana bisa terinspirasi itu pengen. Kan ini orang Purbakala. Iya. Jadi teman-temannya semua gitu Pak Made. Makanya dia demen ketemu, keluarga gue ketemu lagi gitu. Nanti- Saya Bapak Ini Kalimantan juga semua Oh ini. ya, ini Kalimantan, ini Lombok, ini saya lupa nih dari mana nih. Sumba ini Sumba. Sumba. Perang-perangan zaman dulu. Perisai itu. Perisai. Sumba. Ini juga salah satu perisai kan? Ya, ini Lombok. Perisai, Itu perisai Kalimantan. Kalimantan Timur itu. Ini Lombok ya? Lombok, ini Sumba. Sumba. Dulu kuat Umurnya ini. ratusan tahun itu. Untung masih ada, kalau enggak, kalau kita nggak. Memang mereka nggak bikin lagi kayak gini. Oh, ada tapi baru, bukan nggak bisa kita jadikan Oh, barang iya, ya. budaya itu. Oh, Jadi iya, kayak benar. kerajinan ya. Kemarin kita mau ngambil di Kalimantan mau ambil ngumpul, kita takut bawa susah. Apa itu? Guci, jadi deh buat air. Kalau air tuh jadi dingin terus. Tua nggak? Tua nggak? Hah? Tua nggak? Tua. Nah mau ngeliat Kalimantan, itu Kalimantan. Itu. Tuh. Oh iya. Coba ini barang-barang sakral semua di sini. Barang-barang yang tidak ada yang dimiliki orang lain aja. Cuman, Ini apa ulekan? Iya, Sumba nih. ya Sumba. Luar biasa udah. Segitu lama saya ngumpulin, saya ikhlaskan, saya sumbangkan loh. Coba. Wah, nanti mudah-mudahan Bang Padli kita undang sini nih. Ya bilangin aja. Ya. Ini apa ini? Ah, ini dari Flores. Flores. Bikinnya dari itu tali-tali. Ya, dijuk. Ini orang siapapun nggak punya. Iya. Terutama yang di lantai atas ini ya, lantai bawah masih banyak ya. Tapi ini nggak ada yang punya di lantai atas. Ini biasanya dipasang di atas atap buat apa? Betul. Buat nakut-nakutin burung. Ya termasuk penjaga. Penjaga rumah. lah, nanti misalnya kayak telur apa itu. Nah, Oh gitu. ini megalitik ini. Nih. Oh, ini klasik lagi nih, Wih, lebih coba. tua. Apa ini? Zaman megalitik Jawa tahun. ini. Ya, coba umurnya. Ini enggak, kalau di Christie-nya $1 juta harganya. Ngeri. Kalau Dari Museum of Adam Malik. Iya, itu dapatnya dari museum. Berarti kan Museum Adam Malik, Iya. wah, asli lah. Pak Judlon kasih tahu aja kalau mau ke Bali lihat ini bilang. Iya, nanti yang kita punya orang gila gitu kayak. Itu loh, coba ini. Coba bisa bayangkan ini apa maksudnya, dia naik apa ini? Digendong ya? Hah? Iya, ya, simbol ngegendong. Gendong. Ancestor itu artinya barang yang disembah, Ancestor. Termasuk barang persembahan gitu. Ya persembahan ya. Buat dia sembahyang kali dulu. Ya zaman dulu. Ada Malik juga. Nah, tandanya asli lah kalau dia yang ini. Iya. Saya cuman aneh, saya cuman satu-satunya dapat dari Palembang. Palembang kan jarang. Palembang loh itu. Wah, ini dinasti Sriwijaya deh. Iya, ini Sriwijaya ini. Dapat satu-satunya sulit sekali carinya. Dia budaya Kuningan ya. Ini jenis Kuningan kayaknya. Pokoknya mungkin Sriwijaya. Karena udah maju itu kan peradabannya. Ini Lampung. Ini Lampung. Orang Lampung belum tentu ngumpulin.
Kira ini patungnya kira-kira berapa umurnya? Tes apa nih tes? Kayak alien gitu ya. Kalimantan Timur juga. Bikinnya bagaimana maksudnya? Dulu diukir itu ya? Iya dulunya. Yang ini nih maksud saya ini dari Sentani ini nih, berapa tahun umurnya ini? Kirian. Koteka. Ini terus koteka. Iya koteka. Ini koteka. Koteka. Gede sih. Bukan kotekanya, bukan dari kotekanya di ini tuh, Bang, gitu. Ya kan? Iya. Gitu, simbolnya, simbol lah ini. Mudah-mudahan yang bukan turun bro. Ini yang koteka. Ya. Coba kalau di sana ada juga yang Kalimantan. Ya. ini loh, maksud saya ini loh. Ini kan kalau orang ini kan di tuh masuk dalam goa lah orang meninggal itu masuk Toraja dalam tuh ya? Toraja. Pintunya ini. Itu. Ini buat gua. Pemandu nggak ada rasa takut nih. Enggak. Kita Kan udah ini. udah Udah bergaul. udah gaul. Udah berteman. Udah gaul. Coba zaman dulu orang gendong sesuatu tuh kan dikalungin terus cantilin situ. Coba Ini udah kepikir ya. Maksudnya? gendong misalnya bawa barang, Heeh. digendong tapi dicantolin di situ. Jadi dia nggak perlu tangannya nggak perlu bawa. Oh. Makanya itu ya tebel gitu Ya, ya. biar nggak sakit lehernya. Nah, Tapi kan zaman dulu nggak ada kain, jadi itu Kainnya dari budaya apa? Mungkin ini apa aduh ya benar. Dia bikin apa itu ya? Oh, Misalkan Ya, zaman iya, dulu kan. banget kan nggak ada kain ya? ya, tapi ini apa? Ini kalau Enggak, ini kan- mah kayak peradaban udah masuk ke modern dengan Iya. ini. Karakter kainnya juga beda. transisi ya Transisi. transisi. Udah mulai dapat pengetahuan. Ya, udah mulai dapat pengetahuan ya. Sama karakternya. Kalimantan ngeri. Kalau mau Kalimantan, barang-barang Kalimantan ada diboyong ke Belanda apa ya? Nggak ada lagi. Kayak gitu sih berburu masih ya kemarin tuh. Dari mana? Tombak sama itu bapak. Ini Flores juga. Kemana? Iya, tombak sama itu tinggal kita telepon sih sebetulnya. Tuh tombak udah ada kita. Iya. Itu tombak kayak sama. Sama. Nah dia nih tombak asli. Asli, pasti asli. Di sini barang megalitik ini kita punya segini banyak, gila ini kalau nggak orang. Nah ini kan sebelum ada tombak ini mereka pakai ini binatang nih kayu, Nangkap ya. nangkap, angkat ular apa nih. Tapi kuat kayak dulu kan. Iya, iya. Ini loh, Opak, ini yang luar biasa nih. Ini megalitik loh. Megalitik lagi nih udah Suruh, zaman batu aja udah begini ya. ngeri ya. Ngeri. Ngukirnya tuh. Bush. Iya, batu diukir gitu ya? Iya, makanya ngetoknya itu tuh. Pelan-pelan ya, padahal kecil ya. Monyet itu. Oh iya betul. Kayaknya Itu dari belakang, dari samping sini monyet tuh. Betul betul. Jelas banget di Iya. sininya monyet. Iya. apa simbol itu Anoman bukan? Enggak monyet. Monyet itu Monyet itu. Ada itu ya. dari samping. Dari mana? Ini mungkin dari arah Indonesia Timur pasti. Oh, Pokoknya luar biasa. Nah, teman-temannya di rumah sini. Ini Yang lah kita opak belum ini pernah kan, lihat. opak ini kan. Nah, ini. Ini kan. Iya. Ini bupuk ini yang ditawarin kemana? Kecil. Tua, enggak tinggi, panjang. Batangnya ulin. Iya, belum kita iyain. Bawanya bingung. zaman dulu bikinnya rapi, bener begitu Iya. dianyam-anyam. Buat perang. Buat perangnya dulu. Mereka kayak gini nggak pakai AC juga aman karena zaman dulu nggak ada AC. Iya. Kan kalau yang zaman sekarang tuh kan harus di AC-in biar adem ya kan? Ya. Karena buat menjaga
butuh barang. Iya. Justru kalau AC itu kan malah ada. Wah, Iya kan ini kan zamannya yang nggak ada AC ini kayak Nah gitu. itu perbedaannya, Bapak pernah ke Museum Firaun, Ya. itu AC-nya kencang. Oh, apa barangnya apa aja? Ya itulah artefak-artefak zaman Mesir kuno. Oh, di mana di Swiss ya? Mesir. Oh, Mesir. Museum Oh ya, Mesir. saya belum. Saya barang-barang Mesir yang di Swiss baru saya pernah lihat. Dan saya bikin ini gara-gara lihat museum itu putih semua. Cuman kita Iya, di memang sini putih. kita Cuman pakai cuma exhaust AC. Kita aja. aja yang turun duluan. Ya, kita Ntar turun dulu. mundur gitu nggak? Nah, kesan-kesan Bapak mengenai museum ini gimana kesan-kesannya? Wah, terima kasih Pak Made. Jadi kesan-kesannya pertama ya kita kesan yang terbesar, ini ide yang cemerlang dibangun sama Pak Made ini luar biasa. Biar generasi kita yang akan datang bisa tahu Iya. baju orang Indonesia itu dulu kayak apa. Terusnya budaya kita itu dulu kayak apa. Ternyata pas disatukan kayak begini, Indonesia itu punya budaya yang baik, ya kan Pak Made. Kedua ya Bapak secara pribadi sama Tessa di sini merasa kita dimasuk ke ruang dimensi yang masuk abad kelima lah ya, masih abad-abadnya Hinduisme kuat di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Hindu itu berdiri dari Tarumanegara, Kutai Kartanegara, terus Mojopahit, Sriwijaya, Singosari, itu kan termasuk kerajaan besar-besar Hindu di Indonesia. Endingnya ya udah closing sejarah itu Bali. Brawijaya 5 akhir masuk bikin Mataram, selebihnya itu ke Bali. Sama ke yang daerah Jawa, Tengger. Itu identitas orang-orang Mojopahit asli itu, termasuk Bali. Jadi antara Bali sama Jawa itu tidak terpisahkan, mereka tuh udah saudara dekat kerajaan. Nah di sini kita membuka tabir baru, ternyata dari Nias, Dayak, kita lihat di sini Jawa, Sumatera, di sini luar biasa, bukti-buktinya udah ada di sini. Yang Bapak bingung kenapa bisa ngebawa gitu ya. Ini ide Ada aja awalnya, caranya. ide awalnya Pak Made tuh gimana bisa terinspirasi tuh pengen ngebikin museum kayak begini, sedangkan orang aja kan orang-orang lain belum tentu terpikir, kecuali arkeolog internasional ya, yang lebih besar itu kan kebanyakan Prancis, Ya. yang kuat-kuat. Ya ini barang-barang kita diboyong ke luar negeri jadi begini kan sayang. Ini yang bikin emosi Pak Made Nah, kali yang ya. bikin emosi, kenapa nggak kita yang melestarikan gitu loh. Sama di sini barang-barang budaya Indonesia ini udah sampai di Christie dijual di Belanda, Amerika. Enggak rugi keluarin duit banyak. Nah, saya kita nggak lihat bicara nominal. saya nggak lihat untung rugi. Saya udah puas bagaimana kita bisa menyumbangkan semua yang ada di diri saya untuk bangsa ini, untuk melestarikan barang budaya. Coba tahu nggak cucunya Rockefeller dari Amerika, Rockefeller. mereka mengumpulkan barang-barang purbakala, barang-barang primitif Indonesia. Sekarang disumbangkan oleh cucunya orang terkaya di dunia itu, cucunya Rockefeller namanya, Rockefeller, ya. disumbangkan ke Museum Nasional Amerika. Emang keluarga Rockefeller itu sama Bapak itu kan kerjasama di dunia perminyakan. Ya, Karena dia kan dia penguasai itu. perminyakan internasional. Ya dia karena dia tidak bapaknya suka dengan barang primitif kali dari Rian, dari Kalimantan. Dia kadang nggak suka, dia punya ide disumbangkan kepada pemerintah Amerika. Jadi ke Museum Nasional sana. Luar biasa ya. Ide itulah yang saya akan teruskan untuk di Indonesia ini. Kalau ada yang mau melestarikan ini, terutama negara ya. Kalau swasta saya nggak kasih, takut dijual benar, atau di benar. mana. Kalau negara mau melestarikan ini, terutama kalau terbentuknya IKN nanti, ikhlas kita berikan. Tapi mudah-mudahan sih ini tetap bertahan nih Pak Made. Bertahan tapi kan di Kalimantan nggak apa-apa. Iya. Tidak perlu milik saya lagi nih, perlu milik negara kan nggak apa-apa. Iya sih. Ya, tapi Ya itu kan kembali lagi ke legowo hati kita kan. ya Cuman itu. kan yang kita takutkan ini kan orang punya komitmen tanggung jawab nggak kan kita doang. Bukan, kalau negara seperti negara melestarikan museum nasional di Monas itu Kalau kan negara pasti akan pasti dilestarikan, bagus. akan Kita bikin dirawat. perjanjian, dilestarikan, karena gini ya, museum itu tidak hanya bangunan saja. Museum itu harus ada stage, ada library, kan kita juga punya library sih. Iya. Ada library, ada ruang meeting, ada ruang pertemuan, ada ruang
acara-acara budaya. Nah, dan di sini udah ada terinspirasi belum? Pas sudah bikin museum ini ada buku panduan yang Pamada bikin? Oh, kita punya, dengan ada. bahasa Inggris sama bahasa Indonesia? Ada, kita punya. Oh, udah ada? Ada. Malah museum ini udah masuk ke majalah, buku majalah dunia udah masuk. Oh, jadi kita nanti dapat bukunya? Itu, udah masuk. Udah ya? Ya. Bukunya Bisa. segitu? Di sini nanti kita bisa. Tanda tangan Pamada, Iya. biar nanti Bapak titipin ke Pak Kadi John. Oh ya, bisa, Kenang-kenangan dari bisa, Pamada. bisa. Iya nggak, Paman? Iya. Kalau ini jalur politik beda lagi nih. Tapi kita kan tidak mengatasnamakan politik di sini. Ya. Mengatasnamakan teman. Ini terima kasih nih Pamada, kita dikasih wawasan lagi Oke. tentang Budaya. budaya kita yang sebenarnya, yang memang harus banyak kita cabik-cabik budaya ini biar anak negeri akan paham. Ya. Ya nggak? Yang mudah-mudahan harus menguasain nih. Ya. Harus memberikan informasi yang informatif Ya. sama Iya. generasi muda. Tapi sih kalau di Bali sih insya Allah lah anak pelajarnya masih mau. Ya. Nah di sini banyak pelajar juga mempelajari ini, Iya. sekolah asing banyak ke sini. Harus jadi virus kita sekarang. Kalau di sini sih banyak ini anak-anak Nah, dari iya. asing, apa orang luar negeri Iya. banyak pasti suka Jadi nih kayak suka gini. dia belajar Iya. di sini. Ya. Suka. Nah, kenapa kok orang-orang kita kalau kurang suka, justru itu perlunya museum seperti ini. Gitu loh. Kalau Bapak mah betah tuh kalau ngeliat gini. Kan ini orang Purbakala. Iya. Jadi teman-temannya semua gitu Bang Ade. Makanya dia demen ketemu, keluarga gue ketemu lagi gitu. Biasanya Bapak kalau begini masuk set bisa memvisualisasikan di kampas orangnya. Oh, iya. Jadi Bisa kayak- lukis juga dong? Ya Bisa. sedikit-sedikit. Oh, Cuman oke. karakter lukisan Bapak itu ya kita lihat dimensi yang di luar nalar. Oh, ya di sini tempatnya dimensinya udah beda ini. Ntar pulang kita bikin nanti Bapak kirim lukisannya. Oke, good. Jadi kita juga dikasih sama Bang Ade. Oh, ya. iya. Oh, Ntar nanti saya Iya. untuk Tessa saya akan carikan lukisan yang the best untuk Tessa. Terima kasih. Waduh. Ya udah makasih Bang Ade. Terima kasih atas kunjungan Bopak dan Tessa Kauna. Makasih juga. Aduh, Semoga kunjungan ini membawa berkah. berkah dan hikmat sehingga tidak bosan-bosan melihat dan mengunjungi rumah kita. Amin. Dan- Untuk Mister Puisi sukses terus ya, Ya, dan buat yang semuanya. penting, Pak Made bisa mengkip kearifan lokal. Ya. Untuk itu sebelum kita tutup kita tepuk tangan dulu. Yeay. Semoga syutingnya sukses buat Bang. Amin, 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 amin. Makasih semuanya. Nah, teman-teman jangan lupa tuh ya, subscribe, like, komen sama yang ada loncengnya. Untuk apa? Mister Puisi. Mister Puisi. Mister Puisi. Tepuk tangan. Yeah. Ayo kita